Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita dan memastikan hidup kita bahwa kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaannya di sorga. Itu sebabnya hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita rindu untuk terus diperlengkapi, untuk terus dididik, diarahkan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuk dalam Keluaran pasal yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-26 pagi hari ini sudah ada. Sama-sama kita lihat pasal 25, pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Keluaran pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Kemarin kita sudah belajar banyak hal, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mengikuti setiap hari, ya kan, dimana saya sedang membagikan renungan-renungan yang dari Kejadian sampai dengan Wahyu nantinya, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu pastikan, karena saya percaya firman Tuhan adalah jalan keluar. Saya percaya firman Tuhan yang akan membersihkan kehidupan kita, dan firman Tuhan juga yang nantinya akan mendidik dan mengarahkan kita, mendewasakan kita untuk kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita rindu untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Keluaran pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, tergerak hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Lalu jadi pertanyaan, saya pernah bahas, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya sudah bagikan juga di YouTube saya, Glenn Latuero. Apakah Tuhan perlu uang kita? Apakah Tuhan perlu persembahan khusus kita? Bukankah Tuhan yang empunya langit dan bumi beserta isinya? Tuhanlah yang empunya emas, perak, dan segala sesuatu yang berharga di muka bumi. Kenapa Tuhan meminta dari kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaannya. Bukan Tuhan gak bisa, Dia Tuhan, apapun Dia punya. Pemazmur katakan, Dia Allah yang memiliki bumi, Dia Allah yang memiliki dunia beserta isinya. Lalu kenapa Tuhan mau kita ambil dan memberikan persembahan khusus buat Dia? Agar kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena cuma dua hal, saudara. Either kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, atau kedua, engkau terlibat dalam pekerjaan setan. Pilih yang mana? Engkau nggak bisa bilang, oh saya sih netral pendeta, saya di tengah-tengah aja. Nggak bisa. Either engkau dipakai Tuhan atau engkau dipakai setan. Sesimpel itu. Di dunia ini ada dua kekuatan yang saling berebut, saudara dan saya. Kita dipakai mana? Kita di kubu siapa? Ya, itu sebabnya firman Tuhan katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi gini, Tuhan taruh sesuatu di hati manusia. Tuhan gerakkan hati manusia. Tapi kembali lagi, Tuhan tidak memaksa. Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan kasih free will buat manusia mengambil sebuah keputusan. Apakah dia mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Tuhan taruh sesuatu di hati kita. Tuhan taruh sesuatu. Makanya firman Tuhan katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada dari orang yang tergerak hatinya. Tatkala Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan bait kudus Tuhan, memerintahkan untuk mendirikan mezbah, untuk mendirikan bait Allah, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan taruh orang-orangnya. Kemah suci maksud saya, Tuhan taruh orang-orang. Dan Tuhan gerakkan hati mereka.
Tapi pada akhirnya keputusan manusia itulah yang akan mau dipakai oleh tidak, mau tergerak atau tidak. Kan kadang kita suka tergerak nih, aduh saya pengen buat ini deh, buat pekerjaan, aduh kayaknya saya pengen dia lakukan ini buat pekerjaan Tuhan. Tapi kita langsung berpikir, aduh nanti saya diomongin orang lagi, aduh nanti sok dianggap rohani lagi, aduh nanti diginin. Akhirnya kita mulai mendua hati dan kita tidak melangkah. Padahal Tuhan sudah taruh sesuatu di hati kita yang harusnya kita responi. Saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan pernah mengalami hal seperti ini. Kita mulai berpikir nanti begini lagi, nanti begitu lagi, nanti begini. Kalau Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hatimu, do it, lakukan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus lakukan. Jangan mempertimbangkan ya kalau Tuhan sudah taruh sesuatu. Karena ketika Tuhan taruh sesuatu, Tuhan mau kita melangkah. Ya. Bangsa Israel ditaruh hatinya oleh Tuhan, yang terdorong hatinya supaya apa? Memberikan persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci. Ayat 2, ayat 3. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk penutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya, lihat, aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang ditunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Musa diberikan perintah untuk mendirikan kemah suci. Tapi dari mana barang-barangnya? Dari mana supportingnya? Anak-anak Tuhan. Iya kan? Tim supportingnya adalah saudara dan saya. Dan ingat, kalau kita nggak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun loh. Iya kan? Jangan pernah bilang, oh ini semua karena saya yang membuat, ini semua karena saya yang digerakkan oleh Tuhan. Oh lihat Tuhan, kalau bukan karena saya yang digerakkan oleh Tuhan. No, kalau Tuhan nggak mau pakai saudara, kalau Tuhan nggak mau pakai saudara, Tuhan bisa pakai orang lain. Sorry, jangan sombong di depan Tuhan. Yesus pernah bilang, kalau anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Abraham tidak memuji menyembah dia, maka dia akan memakai batu-batu untuk memuji menyembah Tuhan. Betul, kita dipakai oleh Tuhan untuk membangun, untuk menjadi tim supporting, membangun bait kudus Tuhan di muka bumi ini, menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita dipakai Tuhan. Tapi di sisi lain juga jangan sombong, jangan angkuh, sehingga engkau mulai ngatur-ngatur. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan sendiri yang memakai hidupmu. Toh apa yang kita punya juga Tuhan berikan kan dalam hidup kita, berasal dari Tuhan kan, sehingga kita bisa memiliki segala sesuatunya. Makanya Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan yang tergerak hatinya. Kata kuncinya, digerakkan hatinya. Kembali lagi saya ingatkan buat setiap kita, kalau Tuhan sudah taruh sesuatu di hatimu, lakukan. Kalau Tuhan sudah taruh sesuatu di hatimu, jangan merejectnya. Itu kesempatan Tuhan buat pakai hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau dipakai Tuhan. Nah, jadi bicara tentang hati yang digerakkan oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, saya teramat yakin dan percaya, hati manusia itu punya Tuhan. Ya, hati manusia itu punya Tuhan. Jadi jangan takut. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kau mengandalkan manusia. Kalau ada anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menolong saudara, ditaruh hatinya, di dalam hatinya digerakkan untuk menolong saudara dan saya yang mungkin hari-hari sedang mengalami kesusahan, tapi tidak bertindak, jangan takut, Tuhan bisa pakai orang lain. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau mengandalkan manusia, tetapi berharaplah kepada Allah. Allah yang sanggup menggerakkan, Allah yang sanggup memutarbalikan hati manusia. Bayangkan saudara dikasih dalam Tuhan, siapa Raja Kores? Orang yang tidak mengenal Allah, tapi dipakai oleh Allah sebagai tangan kanannya.
untuk membebaskan bangsa Israel dan mendirikan bait suci, memulangkan mereka. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Sampai hari ini, sampai saat ini, saya teramat yakin dan percaya Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau kita diberikan kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan, tatkala Tuhan taruh sesuatu di hati kita, digerakkan oleh Tuhan, lakukan. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan emas, anugerah, kasih karunia. Tuhan, siapa saya yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan? Haleluya. Ya, coba lihat Keluaran pasal 11. Keluaran pasal 11 ayat yang ketiga. Saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini bergerak. Jangan hanya menangisi kesusahan kita. Betul, setiap orang harus punya salib yang harus dipikul, saudara. Setiap kita orang-orang yang mengiring Yesus punya salib yang harus dipikul. Karena itu Yesus bilang kan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya setiap hari. Tapi bukan berarti karena kita memikul salib lalu kita nggak bisa dipakai Tuhan. Bukan berarti kita punya beban, punya masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita lalu kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. No, kita bisa. Hanya sekarang jadi pertanyaan, kita mau atau tidak. Itu aja kok kuncinya. Lihat Petrus ketika akan beribadah ketemu dengan orang lumpuh yang meminta-minta di gerbang indah bait Allah. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak kupunya, tetapi apa yang kupunya kepadamu, kuberikan kepadamu, bangkit dan berjalan. Petrus tidak memberikan kepada dia emas dan perak. Berarti untuk jadi berkat buat orang lain tidak terbatas hanya dengan hal-hal yang sifatnya berharga atau bicara tentang materi. Engkau bisa mendoakan orang lain, engkau bisa menguatkan orang lain, engkau bisa memenuhi sosial mediamu membagikan kebenaran firman Tuhan buat orang lain. Sesimpel itu untuk jadi berkat buat sesama. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak? Ya, haleluya. Keluaran pasal 11 ayat yang ketiga. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Siapa yang menggerakkan hati orang Mesir? Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati orang Mesir itu, sehingga orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi Tuhan yang menggerakkan hati. Engkau suami-suami, engkau istri-istri, engkau orang-orang tua yang mengkhawatirkan suamimu, mengkhawatirkan istrimu, mengkhawatirkan anak-anakmu, nggak usah terlalu stres. Mereka punya hati yang bisa dijamah dan diputar oleh Tuhan. Ya, hati manusia itu ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa menjaga suami saya nggak bisa menjaga istri saya nggak bisa menjaga anak-anak saya 24 jam nonstop. Yang saya bisa lakukan, biarlah doa-doa saya didengar Tuhan, dan Tuhan yang menjaga hati mereka. Itu yang penting. Jadi dimanapun saudara punya suami sedang merantau, istri yang sedang merantau, anak-anak yang sedang jauh daripadamu, ketika engkau berdoa, Tuhan jaga hati mereka agar tidak buat yang aneh-aneh. Berdoa bagi mereka agar Tuhan memiliki belas kasihan, menjaga mereka, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, jangan kau andalkan kekuatanmu. Kekuatan kita terbatas. Kita doa karena kita tahu hati manusia ada dalam tangan Tuhan. Bu, hati suamimu, Bu, ada dalam tangan Tuhan. Pak, Bapak, hati istrimu ada di tangan Tuhan. Orang-orang tua, hati anak-anakmu ada dalam tangan Tuhan. Ketika ada orang-orang yang berdoa bagi mereka, Tuhan touch. Kalau Tuhan jamah, itu dahsyat. Tuhan jamah itu dahsyat, saudara. Tuhan jamah itu dahsyat.
Ya, karena itu pastikan kita mesti ngerti, kita berdoa nggak buat mereka. Amsal 21 ayat yang pertama, coba lihat. Amsal 21 ayat yang pertama bilang begini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya, diarahkannya kemana ia ingini. Hati setiap manusia itu dipegang Tuhan. Ini tadi saya bilang, kalau engkau nggak bisa jaga pasanganmu, engkau nggak bisa menjaga anakmu, ya engkau jaga mereka lewat doa. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan, supaya hati mereka, orang-orang yang kita kasihi, dijaga Tuhan, dipagari Tuhan. Ya, pastikan kita menyadari hal ini. Jadi dari perenungan firman Tuhan hari ini, Keluaran pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yang pertama kita belajar bahwa kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk do something, lakukan sesuatu, maka responi, lakukan. Jangan kau menolak ya. Kenapa? Karena itu kesempatan berharga. Tuhan bisa pakai siapapun, tapi Tuhan memilih saudara dan saya. Lakukan. Karena ketika kau dipercayakan perkara-perkara kecil, engkau setia, engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan, Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Kita belajar bahwa kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dimanapun saudara berada, libatkan dirimu untuk pekerjaan Tuhan. Cuman dua yang memakai kehidupan kita, yang bisa memakai hidup kita: pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan. Pekerjaan Tuhan menyatukan, menguatkan, meneguhkan iman anak-anak Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tapi sebaliknya pekerjaan setan hanya memecah belah. Jangan jadi orang-orang yang suka membawa keributan di mana kita berada. Jangan, saudara. Karena dengan demikian kau sedang dipakai setan untuk pekerjaan setan, memperluaskan kerajaan setan di muka bumi. Kenapa? Pemecah belah. Pastikan setiap kita rindu dipakai dan terlibat untuk pekerjaan Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan. Engkau yang ada di gereja-gerejamu, di gereja lokalmu masing-masing, ayo turut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Pastikan hidupmu dipakai Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bukan Tuhan gak sanggup, bukan Tuhan gak bisa, bukan Tuhan gak punya segala sesuatu. Dia bisa lakukan segala sesuatu, Dia punya segala sesuatu. Hanya Dia memberikan kita kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 kita diingatkan bahwa hati manusia ada dalam tangan Tuhan. Amin. Hati manusia ada dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan getarkan, Tuhan gerakkan. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang kasar, ada orang yang keji, maka itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan kita kan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Doakan orang yang menyakitimu, doakan orang yang menganiaya. Kenapa? Karena ada kuasa dalam doa. Ketika engkau berdoa buat jiwa-jiwa mereka, Tuhan yang akan jamah langsung. Tuhan yang akan jamah langsung. Makanya kalau ada gereja-gereja ditutup di kota-kota kita, doakan, doakan. Jamah orang-orang itu ya Tuhan. Kita nggak punya kuasa menggetarkan hati manusia. Hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Manusia bukan musuh kita. Itu sebabnya kita perang, bukan perang secara fisik, kita perang secara roh. Wow, haleluya. Ya, doakan suamimu, Bu. Doakan istrimu, Pak. Doakan anak-anakmu, orang tua. Engkau orang-orang muda, doakan orang tuamu. Mungkin mereka belum mengenal kasih Allah. Doakan. Biar kasih Kristus turun menjangkau setiap mereka. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Gak ada orang yang menerima Kristus lahir dari perdebatan, gak ada. Yang ada hanya timbul kepahitan, sakit hati, yang ujung-ujungnya membalas yang jahat. Tapi doa. Doa dan doa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Dalam Keluaran 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kami masih punya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang terus mengajarkan kami, Tuhan yang terus mendidik kami dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Hari ini kami belajar firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Tuhanlah yang empunya hati kami. Ketika Tuhan mempercayakan kami untuk mengambil bagian, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, Tuhan, kami mau meresponi. Kami mau meresponinya. Kami dapat berkata, ini kami utus kami. Ini kami pakai hidup kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap engkau yang rindu dipakai Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau. Saya tidak memaksa setiap umat Tuhan. Hanya engkau yang mau dan rindu dipakai oleh Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Hanya engkau yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang secara khusus mengerti dan menyadari bahwa mereka hidup memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi hati mereka, sebagaimana Tuhan menggerakkan hati bangsa Israel. Tuhan dorong hati mereka sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup mereka dipakai oleh Tuhan. Tuhan, hamba berdoa secara khusus, hamba mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk menaruh tangan kanan mereka. Mereka yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan, hari ini mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa, Tuhan lihat isi hati mereka. Biarlah mereka meresponi apa yang Tuhan taruh di hati mereka, sehingga mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Di dalam nama Yesus, taruh belas kasihan Allah dalam hati dan hidup mereka. Di dalam nama Yesus, turunkan tangan kita. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hari ini kami percaya Tuhan melingkupi kami, memenuhi kami dengan kasih. Dan hari ini kami percaya setiap kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah kasih Tuhan melawat setiap kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati, Allah yang memperlengkapi kami, Allah yang mengingatkan kami bahwa hati manusia ada dalam tangan Tuhan. Hati suami kami, hati istri kami, hati anak-anak kami, hati orang tua kami, hati teman-teman kami yang belum menerima Kristus ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat dalam hati dan hidup mereka. Karena itu kami berdoa, izinkan kami menyadari hal ini, sehingga ketika ada kegalauan, ketakutan, kekhawatiran dalam hati kami, kami cukup berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya pertolongan kami itu datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya selama kami datang beribadah kepadamu dengan sukacita, kami tahu makan minum kami diberkati, dijauhkan daripada kami segala sakit penyakit yang tidak menimpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup mereka pagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tuhan Yesus yang memampukan kami, Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami dapat menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Karena kami tahu tidak mudah kami berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu arahan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kalau ada suami-suami atau istri-istri yang sudah pergi meninggalkan keluarga mereka dimanapun mereka berada, hari ini kami doa di dalam nama Yesus, jamah hati mereka ya Roh Kudus.
Hati mereka ada dalam tangan Tuhan, sehingga mereka mengalami pemulihan kembali kepada pasangan mereka yang sah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berdoa menyerahkan setiap pekerjaan umat Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan. Kalau ada pekerjaan, usaha, bahkan ekonomi yang hari-hari ini tergoncang, Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu bisa digoncangkan. Tetapi hati kami biarlah tetap teguh kepada Kristus, karena kami tahu dari Tuhan Yesus datang pertolongan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa, tergenapi firman-Mu bagi kami. Selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Ada keberuntungan dengan segala apa yang kami kerjakan. Terjadi dan tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka. Tuhan tolong setiap mereka, bawa dan pimpin mereka untuk bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk mensupport hidup mereka. Sebab Tuhan, Kaulah Allah yang memelihara setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda. Di masa muda mereka, mereka hidup mengandalkan Tuhan. Mereka hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hamba berdoa dan hamba serahkan orang-orang muda ini di dalam tangan Tuhan yang kuat. Pakai masa muda mereka Allah untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dari kalangan masa muda mereka, sehingga orang-orang muda hidup memuliakan nama Tuhan di akhir zaman. Pakai hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Orang-orang muda yang hidup mengasihi, mencintai Tuhan, tergenapi firman-Mu bagi mereka, bahwa sungguh orang-orang muda yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa hidupmu, masa mudamu, masuk dalam seluruh rencana Allah yang sempurna. Engkau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Studimu diberkati Tuhan, diberkati dengan segala apa yang menjadi kerinduanmu. Bahkan kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Allah, yang mengasihi, mencintai, menghargai hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan, dan terlebih mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk Allah. Tuntun mereka dalam hidup dan seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap keluarga. Ada rumah tangga yang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba ucapkan berkat bagi mereka, sehingga istri-istri mereka dibukakan kandungannya oleh Tuhan. Suami istri diberkati kesehatan reproduksi mereka. Hamba berdoa dan bersatu hati dengan mereka yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan mempercayakan itu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk terjadinya rekonsiliasi Bapa, pemulihan dalam keluarga mereka. Mungkin hari-hari ini ada perselisihan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, atau om tante dengan ponakan mereka. Tapi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kami sadar kami harus menjadi pembawa-pembawa damai. Sebab dengan demikian kami dapat disebut anak-anak Allah. Itu sebabnya kami mau meresponi firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan dalam keluarga besar mereka, sehingga hubungan orang tua dengan anak dipulihkan, mertua dengan menantu dipulihkan, adik dengan kakak dipulihkan, bahkan om tante dengan keponakan mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi terobosan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu hidup kami milik Tuhan. Kami percaya tangan-Mu ada bagi kami. Tangan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Hari ini kami doa juga menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Tuhan, kerinduan kami agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja.
Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan, biar dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang tuntun terangi, arahkan mereka dalam seluruh jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka menemukan jalan kebenaran yang berasal daripada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat saat yang indah. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami percaya kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kota kami dalam perlindungan Tuhan. Setiap orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan atas kota kami dengan membuat kekacauan atas kota kami, kami doa, selamatkan mereka ya Roh Kudus, jamah hidup mereka, sehingga mereka dipakai Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Kami berdoa kota kami aman, kota kami damai, kota kami dalam berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus, kalau ada oknum-oknum intoleran di tengah-tengah kota kami, kalau ada oknum-oknum intoleran di kota dan bangsa kami yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamah hati mereka. Kami tahu hati mereka ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus kuasa Allah turun bagi mereka, sehingga sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, diubahkan. Demikian pula hidup mereka di dalam nama Yesus terjadi bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami teringat ya Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dengan keamanan, kedamaian, ketentraman. Bahkan kami perkatakan di dalam nama Yesus Tuhan, Indonesia ekonominya kuat, Indonesia ekonominya maju, ekonominya bertumbuh dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami atas bangsa ini Tuhan, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati seluruh jajaran menteri yang ada, berkati DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, berkati juga MPR yang ada, berkati para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RTW, bahkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami, untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa buat Panglima TNI, Kapolri dalam jajaran mereka juga. Tuhan memberkati, beri mereka hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan kami berdoa takut akan Tuhan ada dalam hati setiap pemimpin-pemimpin kami. Tak lupa kami berdoa untuk tahun 2024 Tuhan. Akan ada pesta demokrasi, akan ada pemilihan umum. Kami doa dari saat ini biarlah semua berlangsung aman, berlangsung tertib, berlangsung damai dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan campur tangan, memberkati setiap mereka yang bekerja, baik KPU, Bawaslu, bahkan setiap partai-partai yang terpilih dalam nama Yesus. Anugerah-Mu ada atas mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di bangsa-bangsa yang tidak tinggal di Indonesia. Biarlah mereka juga diberkati, negara-negara di mana anak-anak Tuhan tinggal diberkati dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, membawa keharuman bagi nama Kristus. Tuhan, ini kami, utus kami, pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hari ini kami didengar oleh Tuhan, dan kami percaya apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami sudah menerimanya. Kami percaya hidup kami mengalami terobosan. Kami percaya ekonomi kami mengalami terobosan. Kami percaya kesehatan kami mengalami terobosan. Kami percaya rumah tangga kami mengalami terobosan, karena Yesus Kristus jadi jalan keluar bagi kami. Dan doa syukur ini kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi online kita selesai. Dan kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita bisa mengikuti ibadah ini, ya kan? Dan saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, maka saat yang indah bagi setiap kita adalah kembali menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Pastikan setiap kita bukan hanya menjadi penikmat firman, pastikan setiap kita menjadi pelaku firman. Kita sudah dengar firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang mengajarkan kepada setiap kita untuk hidup mau dipakai oleh Tuhan, untuk mengerti hati manusia dalam tangan Tuhan. Karena itu andalkan Tuhan, jangan pernah andalkan manusia. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, nanti malam secara khusus saya akan mengadakan breakthrough prayer online, di mana jam 9 malam waktu
waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 WITA dan jam 11 WIT, saya kembali mengadakan Breakthrough Prayer online. Saya akan kembali memakai platform TikTok, platform Instagram, platform Facebook, dan Zoom, saudara dikasih dalam Tuhan, yang secara khusus nanti malam kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Karena itu saya mau setiap kita dari hari ini, dari pagi ini, mempersiapkan di selembar kertas, tuliskan apa yang menjadi pokok-pokok doamu, karena nanti malam secara khusus kita akan mengangkat doa-doa kita sebagai pokok doa di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa buat setiap kita ya. Nanti malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat kita kembali ketemu dalam Breakthrough Prayer. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.